Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pengerjaan tampilan dari undangan pernikahan. Sekarang kita akan membuat section baru. Setelah informasi pernikahan, ada section untuk menampilkan foto-foto dari kedua mempelai. Untuk kodenya bisa kalian cek di Notion atau di deskripsi video di Develop Edu. Saya coba tampilkan dulu untuk tampilan websitenya nanti seperti apa. Saya copy, kemudian saya paste di bawah dari wedding information section ini. Jadi pastikan section-sectionnya itu satu level seperti ini. Saya coba save terlebih dahulu, kemudian saya coba jalankan ulang dengan cara jalankan komen npm run dev dan juga php artisan serve. Saya coba refresh di sini, kemudian saya scroll ke paling bawah. Berikut ini adalah tampilan dari galeri pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan. Untuk foto-fotonya ini didapatkan dari page controller yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu ada di field galeri ini. Jadi kalau misalkan saya ganti fotonya gitu ya, nanti akan muncul di sini. Misal saya tambahkan seperti ini, karena untuk placehold.co ini bisa kita set teks dijadikan gambar. Saya coba refresh, maka tampilannya seperti ini. Karena sebetulnya itu ini link gambar yang berisikan teks. Ini hanya sebagai contoh saja, nanti kalian bisa coba ganti dengan link gambar yang kalian suka. Seperti itu. Oke, saya coba lanjut ke bagian pembahasan kodenya. Di sini yang pertama, sebelum masuk ke text section, ada if terlebih dahulu. Jadi jika saya minimize sectionnya seperti ini. Nah, if di sini adalah pengecekan apakah galerinya ada atau tidak data foto-fotonya. Jadi kita cek menggunakan fungsi count. Ini adalah fungsi dari Laravel-nya atau PHP, fungsi bawaan. Jadi jika data galerinya lebih dari 0 atau ada, maka akan menampilkan section ini. Jadi jika nanti galerinya kosong seperti ini, maka section dari galeri ini tidak akan ditampilkan. Jadi saya kembalikan lagi seperti semula. Lalu kemudian saya akan coba jelaskan untuk kelas yang ada di section ini. Untuk section dari galeri ini tidak beda jauh dengan section-section yang lain. Kelasnya itu ada wfull, berarti ukuran lebarnya kita set 100%. Kemudian hauto berarti tinggi dari section ini menyesuaikan dengan konten. Lalu ada tinggi, kita set tinggi minimumnya itu 100 VH atau sesuai dengan ukuran layar pengguna. Jadi jika dibuka di laptop, minimalnya seukuran laptop. Jika dibuka di handphone, minimalnya seukuran layar handphone. Jadi bisa menyesuaikan antara layar si penggunanya. Kemudian untuk yang flex dan flex call bertujuan agar komponen-komponen di dalamnya diurutkan secara vertikal. Selanjutnya, ini merupakan padding horizontal yang kita set sekitar 40 pixel. Kemudian ini kita set padding vertikalnya 80 pixel. Lalu sama seperti yang lain, kita akan set background fix, background cover, lalu background no repeat, dan background center agar
background di section ini tidak diulang ya, dan juga tidak bergerak. Karena jika gambar atau si background gambarnya itu tidak sesuai dengan kontainernya yang bagian ini, si file ini misalkan terlalu kecil atau terlalu besar, terkadang akan berulang gitu ditampilkannya. Nah, daripada tidak enak dilihat, jadi kita set seperti ini. Kemudian untuk yang item center ini bertujuan agar komponen-komponen di dalamnya ditampilkan secara horizontalnya itu di tengah-tengah untuk item center ini. Selanjutnya, komponen pertama di dalam section ini adalah judulnya, yaitu menggunakan font family Berkshire Swiss, dan juga kita set font size-nya itu 60 pixel atau teks 6XL yang ini. Kemudian selanjutnya itu ada div baru yang bertujuan sebagai wrapper dari gambar-gambar ini. Jadi div-nya itu kita ada conditional class, contohnya itu atau penulisannya itu seperti ini, ada add class, kemudian ada kurung kotak sebagai penanda dari array. Jadi yang item pertama di array-nya itu kita akan set si div ini grid, yang artinya itu grid itu kita urutkan seperti table. Jadi kita urutkan sebanyak kolom yang kita set, lalu jika children atau item-itemnya lebih dari kolom, maka akan dikembalikan ke bawah atau diurutkan di bawahnya. Jadi grid. Contohnya di sini kita ada kondisi grid calls 2 atau grid calls 3. Nah, grid calls 3 itu berarti kolom gridnya itu ada 3, sedangkan grid calls 2 kolom gridnya itu ada 2. Kita hanya bisa pilih salah satu dari ini ketika data galerinya itu kita cek dulu gitu ya. Kenapa? Karena jika data galerinya lebih dari 2, kita akan tampilkan kolom 3 kolom, sedangkan jika data galerinya cuma 2 atau kurang dari 2, kita tampilkan grid call-nya itu 2 agar tampilannya itu tidak kosong. Maksudnya itu seperti ini. Saya coba hapus dulu jadi 2 kolom. Nah, masih di tengah kan? Ini ketika grid calls-nya itu 2. Saya coba hapus dulu untuk kodenya. Kita set di sini grid calls 3. Nah, jadi aneh kan? Karena ini kita set 3 kolom. Karena item dari galerinya itu hanya 2, tetapi kita set 3 kolom, jadinya itu tidak di tengah-tengah ya. Oleh karena itu, tadi ada pengecekan di mana ketika jumlah itemnya itu cuma 2, maka kita set kolomnya itu 2 juga, agar si galerinya itu berada di tengah-tengah. Jika lebih dari 2, baru kita set kolomnya itu 3, sehingga lebih enak dilihat. Sebagai tambahan, jika eh, galerinya cuma 1, kita bisa set grid call 1 juga seperti ini. Jadi agar galerinya tetap berada di tengah-tengah. Seperti itu. Kemudian saya coba jelaskan untuk yang kelas selanjutnya. H auto berarti tinggi dari wrapper ini. Maaf, saya coba kembalikan semula jadi ada 5 item lagi. Nah, untuk tinggi dari wrapper atau div ini menyesuaikan konten. Kemudian di sini ada gap 5 yang artinya itu ada jarak antar item-itemnya itu sekitar 20 pixel. 5 dikali 4 yaitu 20 pixel.
Jadi ada jarak sekitar 20 pixel ini dan ini. Secara horizontal dan secara vertikal ada jarak itu masing-masing dari itemnya. Itu fungsi dari gap 5 ini. Kemudian untuk PX10 yaitu ada padding secara horizontal sebanyak 40 pixel, berarti ada di sini paddingnya dan juga di bagian sini yang paling ujung. Karena ini masih berbicara terkait wrapper dari galeri ini. Untuk lebih jelasnya saya coba tambahkan background red 500. Nah, ini lebih mudah dilihat ketika paddingnya itu 40 pixel seperti ini. Ini padding dari kelas PX10 berarti 40 pixel secara horizontal yang di kiri dan yang di kanan. Nah, untuk yang ini merupakan jarak dari kelas gap 5 ini. Jadi ada jarak 20 pixel antara itemnya. Kemudian untuk M-10 yaitu margin top 40 pixel. Jadi ada margin antara div ini dengan teks. Jadi kalau kalian lihat kan ini nggak ada warna merahnya ya. Karena kan kita setnya itu margin bukan padding. Bedanya kalau padding itu seperti ini. Nah, ini kalau padding. Jadi ada jarak karena padding. Sedangkan kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini, maka baru ada jaraknya. Itu bedanya padding dan margin. Sedangkan di sini karena background kita transparan, jadi menggunakan margin juga sudah cukup. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bergerak ke bagian kode ini, yaitu looping atau menggunakan for each. Jadi kita looping data galerinya ke variabel item ini. Lalu kita set si data tersebut ke kode div ini. Jadi tampilannya seperti ini. Kelasnya itu ada wavefull, berarti ukuran lebarnya itu 100% mengikuti parent. Lalu di sini ada kelas group yang artinya mengindikasikan bahwa div ini merupakan parent dari child yang ada di sini. Karena grup ini akan digunakan sebagai penanda saat hover yang ada di sini. Jadi ketika yang di hover parentnya, tetapi yang berefek adalah item di dalamnya. Itu salah satu kelebihan dari Tailwind CSS ini. Lalu di sini ada overflow hidden, di mana ketika child-nya itu lebih besar dari parent-nya akan tidak ditampilkan gitu di clip. Artinya itu sebenarnya gambarnya itu membesar, tetapi karena overflow hidden tidak ditampilkan sehingga ada efek zoom seperti ini. Karena kalau kalian lihat di kelas child-nya itu ada grup hover scale 110 yang artinya itu membesar sekitar 10% dengan transisi durasi 300 milisecond. Saya coba hapus dulu untuk overflow hidden-nya agar ada tampilan. Nah, seperti ini. Jika tanpa overflow hidden, maka akan terlihat gambarnya itu membesar ya. Tapi agar mendapatkan efek seperti parallax atau zoom in, kita gunakan class overflow hidden di parent-nya sehingga ada efek zoom seperti ini. Untuk background-nya tetap, tapi ada efek membesar seperti itu. Ini efek dari parent-nya kita set overflow hidden, tetapi item di dalamnya kita scale membesar. Untuk lebih jelasnya saya akan coba cari gambar di unsplash.com.
Misal saya akan coba gunakan foto ini di salah satu itemnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti efek zoomnya itu lebih terasa. Seperti itu. Ini adalah langkah-langkah terkait pengerjaan dari section galeri. Jadi jika nanti kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.